saudara-saudara kita yang punya tradisi suka bikin patung yang biasa dipajang di pinggir jalan yang mengandung arti sejarah tertentu. Bagi mereka itu kebanyakan terbuat dari kayu ulin yang memang kualitas ketahanannya bisa awet sampai ratusan tahun. Assalamualaikum, bertemu kembali dengan yang suka berpetualang dan yang suka berbagi informasi seputar alam liar dan petualangan. Pada kesempatan kali ini saya ingin memperlihatkan dan memperkenalkan yang namanya kayu ulin. Kemungkinan kawan-kawan banyak tahu cerita tentang kayu ulin, bahkan juga menggunakan kayu ulin sebagai alat rumah bangunan, tapi belum pernah melihat bagaimana yang namanya kayu ulin dalam keadaan hidup, dalam keadaan masih belum ditebang. Di kesempatan ini kita akan melihat secara langsung yang namanya kayu ulin atau kayu tabelian menurut bahasa kami Dayak Bukumpai. Nah, inilah yang namanya kayu ulin, kayu yang kalau menurut di daerah kami kayu paling kuat untuk dijadikan alat bangunan. Ini kebetulan ada di pinggiran kebun. Sejak zaman kakek dulu sudah ada, karena yang namanya kayu ulin itu pertumbuhannya sangat lambat, tidak seperti kayu-kayu lain, karena memang kayu keras. Mungkin karena itu jadi pertumbuhannya juga lambat. Adapun ciri-ciri pohon atau kulitnya seperti ini. Nah, kulitnya kelihatan seperti berlapis-lapis. Ini daging bagian luar, ini kurang kuat. Ini kalau untuk bahasa lokal kami menyebutnya pengual kalau untuk bagian luar, tapi yang kuat adalah bagian dalam. Nah, mungkin gambaran bagian dalam itu seperti ini. Nah, warnanya coklat bahkan hampir hitam, itu yang paling kuat. Kayu ulin ini biasa digunakan sebagai alat bangunan seperti tiang-tiang rumah, bahkan juga sering digunakan bagi saudara-saudara kita yang punya tradisi suka bikin patung yang biasa dipajang di pinggir jalan yang mengandung arti sejarah tertentu. Bagi mereka itu kebanyakan terbuat dari kayu ulin yang memang kualitas ketahanannya bisa awet sampai ratusan tahun, makanya kayu ulin digunakan. Inilah yang namanya kayu ulin. Nah, karena bagian daun tidak mungkin kita lihat untuk mendekati, jadi saya ambil contoh untuk daun. Kita ambil contoh yang ada di bagian bawah ini, itu anakan daripada ulin dewasa. Lihat, ini anakan dari ulin dewasa, tapi memang secara daun memang kurang lebih seperti inilah daunnya. Ini masih anakan, ini sudah kira-kira 5
sampai 6 tahun usianya sudah baru seperti ini, apalagi dalam keadaan di bawah induk, di pertumbuhannya makin lambat. Ini untuk generasi yang satu. Ada lagi yang generasi yang lebih ke bawah lagi, yaitu ini anakannya yang masih kecil lagi. Sebab pohon ulin ini bisa berbuah sewaktu-waktu. Ini entah ini berapa tahun, satu atau 2 tahun bisa. Kalau kita mau melihat gambaran buahnya, ya inilah seperti ini buahnya, mirip-mirip sama ubi kayu, padahal ini buah punya tempurung yang lumayan keras. Ini buahnya di sini asalnya, nah tumbuh. Jadi ini sudah habis jat makin dilepas, tapi masih berisi. Hasil daripada buah ini tumbuhlah ini. Itu masih ada anakan, memang dipelihara supaya siapa tahu ada guna. Memang tidak untuk ditanam. Kalau untuk ditanam ini mungkin habis umur, belum bisa panen. Yang namanya kayu ulin ini memang pertumbuhannya sangat lambat. Sekian informasi tentang kayu ulin. Kalau sekiranya bermanfaat, boleh dibagikan. Sekian dan terima kasih.